Lagi rame nih kemarin Bupati Pekalongan kena OTT KPK. Dan kocaknya Bupati ini pas kena OTT dia bilang dia nggak paham aturan birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilimpahkan segala rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Baik, saudara-saudara sekalian dimohonkan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlangsungan dari channel kami. Dan silahkan simak berita berikut ini dengan seksama. KPK sempat kesulitan untuk membongkar korupsi Bupati Pekalongan yang ternyata udah canggih banget, bahkan nyaris tidak kelihatan, dan modusnya sangat modern. Ini kontras banget dengan statement yang sebelumnya disampaikan oleh Bupati Pekalongan pada saat ditangkap nih. Dia mengatakan dia tidak paham birokrasi karena mantan penyanyi dangdut, kok korupsinya justru sangat modern. Kemarin dalam sebuah pembicaraan, KPK menyatakan kesulitan untuk membongkar kasus Bupati Pekalongan. Jadi mereka ini korupsinya sudah sangat terstruktur dan membuat semacam perusahaan sendiri yang bakal dimenangkan secara terus-terusan oleh pihak dari Bupati. Jadi lu bayangkan kalau ada proyek tertentu nih, yang menang selalu dari vendor pihak perusahaan yang dibentuk tersebut. Gak ada yang bisa protes, bahkan polisi pun tidak bisa melihat kejanggalan ini, karena cara-cara yang mereka lakukan sangat halus. Bahkan kalaupun pekerjaan mereka jelek, gak ada yang bisa protes, karena itu perusahaan berasal dari pemerintah. Lagi rame nih kemarin Bupati Pekalongan kena OTT KPK. Dan kocaknya Bupati ini pas kena OTT dia bilang dia nggak paham aturan birokrasi. Lah, kocak banget. Udah 10 tahun malah melintang di dunia politik tapi kok nggak paham aturan birokrasi. Lu kemarin kemana aja? Dan biasanya nih orang itu kena OTT KPK, pasalnya itu biasanya gratifikasi, penyuapan, pemerasan. Nah kalau doi, remeh banget. Doi ini kena OTT gara-gara konflik of interest untuk proyek pengadaan barang jasa. Lah ampun Cuk, klasik banget, jadul, kejadulan. Ini kalau koruptor zaman sekarang pada ngeliat, ketawa-tawa gue rasa. Karena modusnya ini jadul banget. Dan pas diwawancara itu alasan dia lucu banget. Dia bilang karena dia bekas penyanyi dangdut, dia jadi nggak paham kalau hal itu nggak boleh dilakuin di pemerintahan. Lah kocak banget. Lu kan partainya Partai Golkar. Partai Golkar itu kan katanya partai para teknokrat. Lah kok beginian dong, agak paham lah, kacau. Ini partainya juga kagak ngajarin kali ya. Dan pas wartawan nanya nih ya, apakah perusahaan dia ikut dalam proyek pengadaan, dia bilang enggak. Dia jawab, bukan perusahaan gue tapi perusahaan keluarga. Lah apa bedanya malih? Ya kalau mau dipikir-pikir ya, buat orang yang keluarganya itu banyak banget politisi seperti doi, ya kalau bilang nggak paham birokrasi aneh banget sih. Apa jangan-jangan emang bener nggak paham? Kalau beneran nggak paham, buset dah, kacau bener. Jadi diduga nih ya, dia itu pakai perusahaan yang dibikin setahun setelah dia menjabat jadi bupati. Ini perusahaan yang bikin suaminya. Suaminya pun kebetulan pejabat. Nah buat nyamarin perusahaannya itu direksinya diganti pakai orang lain. Di perusahaan itu ditaruh direksinya asisten rumah tangganya. Ya klasik banget sih, super klasik. Ini diduga ya. Ya lagi-lagi lah. Kalau para koruptor canggih zaman sekarang ngelihat ini, ketawa-tawa mereka kebahak-bahak, terpinggal-pinggal, keguling-guling. Diduga totalnya itu ada 46 miliar duit Kabupaten Pekalongan yang ngalir ke perusahaan-perusahaan terkait dengan dia. Diduga. Ya kata orang KPK waktu ada tender nih ya, tendernya itu ada yang lebih murah tapi yang menang tetap perusahaan dia. Kata orang KPK. Lu bayangin 10 tahun menjadi politisi, itu kalau kuliah udah S1, S2, S3 lah masih nggak paham juga. Aduh, ketawa deh kita. Ya gue sih bukannya anti public figure jadi pemimpin, nggak juga. Kalau emang paham ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau begini kan bagaimana ya? Makanya kalau nyari pemimpin nih pas pilkada, jangan nyari yang baik. Nggak penting baik apa kagak, yang penting pintar. Gila, satu keluarga ngerampok uang rakyat. Bupati Pekalongan resmi pakai rompi oranye KPK gara-gara monopoli proyek daerah. Modusnya super rapi dan serakah. Sang bupati bareng suami dan anaknya bikin perusahaan keluarga buat monopoli proyek tenaga kerja di pemerintahan daerahnya sendiri. Parahnya lagi, uang proyek puluhan miliar yang harusnya buat bayar gaji pekerja kecil malah disunat habis-habisan. Total 19 miliar rupiah masuk mulus ke kantong pribadi bupati, suami sampai anak-anaknya. Waktu diciduk KPK malam-malam, sang bupati sempat teriak histeris dan ngaku lagi bareng gubernur Jawa Tengah. Tapi sang gubernur langsung bantah keras dan bilang itu cuma kebohongan buat cari selamat. Akhirnya bupati serakah ini resmi ditahan dan harus pakai rompi kebanggaan koruptor. Menurut kalian, hukuman apa yang pas buat pejabat yang ajak sekeluarga makan uang rakyat? Tulis emosi kalian di komen dan ikuti akun ini sekarang juga. Emang boleh 2 periode jadi kepala daerah tapi ngaku gak paham hukum karena dulunya penyanyi dangdut? Pernyataan itu muncul dari Bupati Pekalongan Fadia Arafi yang kini jadi tersangka kasus dugaan korupsi di Pemkab Pekalongan. Di pemeriksaan KPK, Fadia ngaku kalau dia berlatar belakang musisi dangdut, bukan birokrat. Jadi gak paham hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Namun dalam hukum ada prinsip yang disebut presumptio iuris de jure atau asas
asas fiksi hukum. Artinya, setiap orang dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Jadi, alasan tidak tahu hukum tidak bisa dijadikan pembelaan, apalagi bagi pejabat publik. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai alasan itu sulit diterima karena kepala daerah pasti mendapat pembekalan soal aturan dari Kemendagri maupun lembaga lain. Dalam kasus ini, KPK menduga korupsi terjadi lewat konflik kepentingan dalam pengadaan proyek di Pemkab Pekalongan. Fadia disebut mendirikan perusahaan keluarga bernama PT Raja Nusantara Berjaya bersama suaminya yang anggota DPR RI dan anaknya yang menjabat sebagai anggota DPRD. Nah, perusahaan itu ikut jadi vendor dalam proyek pengadaan jasa outsourcing di sejumlah dinas Pemkab Pekalongan sejak 2023 hingga 2026. KPK pun menetapkan Fadia sebagai tersangka dan menahannya selama 20 hari pertama sejak 4 Maret 2026. Nah, kalau sudah jadi kepala daerah, masih bisakah alasan gak paham hukum dipakai untuk membela diri? Gimana nih khususnya warga Pekalongan? Coba komen ya. Bupati Pekalongan ngaku kalau ia nggak paham birokrasi dan tata kelola pemerintah karena latar belakangnya adalah penyanyi dangdut dan selama ini ia menyerahkan segala urusan teknis birokrasi sepenuhnya kepada sekretaris daerah. Ini dianggap oleh KPK sulit banget diterima karena dia udah menjabat selama 2 periode, bahkan pernah menjabat sebagai wakil bupati juga. Jadi dia yang pemimpin tapi birokrasi dijalankan sekretaris. Benar banget, bisa dikatakan seperti itu. Karena Fadia Arafik Bupati Pekalongan, ini dia sendiri yang menuturkan kalau dia nggak paham tentang hukum dan tata kelola pemerintah. Ia juga ditangkap oleh KPK di tengah malam, jadi waktu itu dia ada di SPKLU di daerah Semarang dan langsung dicegat. Fadia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing tenaga ahli daya di pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Jadi dari proyek itu berapa dana yang ia dapatkan? Mencapai 19 miliar dan ada dugaan bahwa aliran dana tersebut juga mengalir ke keluarganya loh. Statement tidak paham birokrasi dari Fadia ini bahkan dikritik juga oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, yaitu Bima Arya Sugiarto. Beliau menuturkan bahwa sebagai kepala daerah ia wajib untuk belajar cepat dong dan nggak boleh lempar tanggung jawab kepada sekretaris daerah. Anggota DPR kita itu apa nggak capek ya? Tiap hari itu dengerin berita pejabat pemerintah kita itu melakukan korupsi. Dan jumlahnya itu nggak kecil loh. Jumlahnya itu nggak kecil sekali lagi. Bukan berarti aku nggak pingin koruptor-koruptor ini ditangkap ya. Tapi paling nggak setiap minggu kita dengar berita tentang koruptor ditangkap ini, aku merasa bahwa sebenarnya ada kebijakan yang lebih esensial lagi untuk ditetapkan supaya nggak terjadi lagi korupsi. Paling nggak menghambat lah. Apa itu? Undang-undang perampasan harta kekayaan koruptor untuk negara. Sama satu lagi ya, mungkin bisa death penalty. Nah, berani nggak nih representatif kita itu ngesahkan undang-undang ini? Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah menonton video kami. Dimohonkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Ingat, telaah dan pahami dan cari kebenaran semua berita secara menyeluruh dan pastikan kebenarannya. Terima kasih.